Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman latihan soal bareng tentang persiapan tes online rekrutmen bersama BUMN tahun 2024. Nah, untuk persiapan pada kesempatan kali ini untuk tes online tahap 2 khususnya bagi teman-teman yang lulusan D3 sampai dengan S2, yaitu persiapan tes bahasa Inggris. Untuk video kali ini aku akan fokuskan ke grammar dan structure ya teman-teman ya. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan teman-teman explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Teman-teman bisa belajar melalui postinganku langsung gitu ya di feednya di channel YouTubeku ini. Tinggal cek. Nanti kalau ada yang belajar seputar BUMN, nanti bisa dicek yang ada logo-logo BUMN-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen lebih fokus belajarnya, saranku nanti cek di bagian playlist. Di sana teman-teman bisa belajar hal-hal seputar karir yang udah aku kelompokin videonya, jadi lebih gampang. Yang mau belajar seputar rekrutmen bersama BUMN atau yang berhubungan dengan BUMN, entah itu nanti ada yang magang BUMN, perusahaan BUMN, atau kementerian BUMN, nanti aku akan satuin di playlist ini. Cari yang judulnya BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Nanti latihan-latihan soal juga akan aku update secara berkala di sini gitu ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman semua, kalau misalkan lagi nyari informasi lowongan pekerjaan, juga bisa cek secara berkala di bagian komunitas. Di sana aku repost informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-temanku rekruter, yang teman-teman juga bisa temukan di LinkedIn. Tapi mungkin teman-teman koneksinya belum ke banyak ya, jadi teman-teman bisa manfaatin aja nanti cek secara berkala di situ ya teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti kita diskusi. Atau kalau teman-teman pengen diskusi lebih dalam silahkan hubungi aku lewat sosmedku. Teman-teman bisa temukan di channelku ini. Nah teman-teman, terkait dengan rekrutmen bersama BUMN tahun 2024, aku bikin video ini ya, itu di bulan Mei, di mana tahap yang pertama, tes online tahap pertama itu udah selesai. Gimana teman-teman? Pede nggak dengan hasilnya yang kemarin? Siapa yang udah tes yang berkaitan dengan TKD, yang berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan, yang berkaitan dengan core values BUMN? Nah, teman-teman kita akan lanjut ya ke tes online tahap 2. Jadi salah satu tes online tahap 2 ini kan nanti kan ada yang berkaitan dengan bahasa Inggris ya teman-teman ya. Tapi aku akan kasih saran di awal banget ya. Ini aku ngomong buat diriku sendiri juga dan bagi teman-teman semua bahwa jangan belajar bahasa Inggris hanya untuk rekrutmen bersama BUMN gitu. Tapi dibiasain aja. Aku yakin sebagian dari teman-teman yang nonton video ini di periode-periode sebelumnya mungkin udah pernah tes sampai dengan tes bahasa Inggris. Mungkin di sini teman-teman juga dan aku yakin 100% banyak yang bahasa Inggrisnya jauh lebih hebat daripada bahasa Inggrisku. Tapi di sini aku yakin juga bahwa kemampuan bahasa Inggrisnya teman-teman sampai di level sekarang itu bukan gara-gara belajar 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Itu habis belajar dengan ya pengorbanan dan meluangkan waktu gitu ya. Jadi semua yang berkaitan dengan bahasa, khususnya bahasa asing, teman-teman itu kuncinya adalah di sini, di kebiasaan. Jadi mending teman-teman fokus belajar bahasa asing, nanti bahasa asing itu teman-teman akan banyak berguna tidak hanya di rekrutmen bersama BUMN. Mungkin ada di rekrutmen kedinasan, rekrutmen perusahaan swasta, beasiswa, perusahaan-perusahaan multinasional di luar negeri, dan lain-lain gitu. Dan bagi teman-teman yang nanti nonton video ke ini atau video ke depan, kalau misalkan ngerasa, wah kok bingung ya, kok susah ya gitu, teman-teman saranku coba pelajari buku-buku ya yang jangan sovel ya saranku ya, yang lebih mudah dipelajari gitu. Bahkan terkadang buku-buku anak SMA dan SMP zaman sekarang untuk bahasa Inggris itu bagus-bagus gitu. Jadi teman-teman kuasai karena kalau melihat dari tes yang tahun lalu ya teman-teman ya, tes bahasa Inggrisnya itu kan susah ya teman-teman ya, sangat susah, banyak kosakata-kosakata yang kita kurang familiar gitu. Dan di situ levelnya bukan level bahasa Inggris biasa, mungkin levelnya ya kayak level TOEFL dan lain-lain gitu loh teman-teman. Jadi itu teman-teman harus belajar banget ya di sana kayak gitu. Nah, teman-teman untuk yang periode ini aku pengen ngingetin teman-teman aja bahwa tes online nanti itu kan ada dua ya untuk jenjang D3 dan S2 ini teman-teman. Jadi ada tes bahasa Inggris, ada learning agility. Nah, untuk tes tahap 2 ini ya, nanti tuh porsinya tuh bahasa Inggrisnya tuh 80% gitu. Learning agility 20%. Jadi bahasa Inggris tuh bisa dibilang dominan ya teman-teman di sini ya. Nah, nanti untuk bahasa Inggris
ini skor minimalnya 450 gitu. Ini skornya mungkin kayak TOEFL gitu ya teman-teman. Terus ada learning agility minimal 197. Ini kan baru ada ya, tahap sebelumnya kan nggak ada tuh learning agility. Nah bagi teman-teman yang ada gambaran atau yang belum ada gambaran, coba browsing deh learning agility itu kayak gimana. Sebenarnya itu udah biasa muncul di tes-tes gitu, tapi banyak yang dipakai tuh di perusahaan multinasional atau luar negeri gitu loh teman-teman. Itu nanti bisa ngintip-ngintip, mungkin aku juga bisa bikinin konten secara terpisah. Nah, singkat cerita teman-teman, bagi teman-teman diploma dan sarjana ya. Nanti untuk tahap kedua ini ya, dia itu porsinya tuh 40% gini teman-teman. Nah, nanti 40% dari itu ya. Teman-teman bisa lihat sendiri bahasa Inggris gitu. Jadi ini ya harus diperjuangkan gitu teman-teman untuk nilai bahasa asingnya ini ya. Jadi teman-teman pahami dulu ini, nanti kalau teman-teman pengen lebih detail itu sumbernya aku cantumin di atas. Jangan sampai teman-teman lupa kayak gitu ya terkait dengan pembobotan ini karena ini kan termasuk bagian dari informasi yang bisa dijadikan strategi kayak gitu. Nah, di sini aku pengen ya teman-teman ya, kita mulai latihan aja. Jadi untuk tes bahasa Inggrisnya, aku back lagi ya. Tes bahasa Inggris kalau ngelihat dari tahun lalu, itu kan ada yang bentuknya itu kayak paragraf panjang terus ditanya-tanya ada pertanyaannya gitu ya teman-teman ya. Gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pada suatu bacaan. Ada juga yang kalimat terus ada titik-titiknya gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku yang berkaitan dengan grammar sama structure itu aku akan bahas gitu. Aku belum bikin video yang dengan artikel panjang kayak gitu. Karena ya masalah waktu ya teman-teman. Ini aku bikin video dadakan. Aku harap teman-teman di sini nanti juga punya gambaran. Di tahun lalu itu nggak ada yang error recognition itu loh teman-teman yang kalau di TOEFL tuh kayak yang digaris bawahi mana kata atau frasa yang salah gitu. Tahun lalu itu nggak ada. Itu kalau teman-teman mau pelajari juga nggak masalah. Mungkin nanti aku juga bisa kasih juga soalnya yang bentuknya itu. Jadi biar kalau di tahap ini di periode 2024 ini muncul teman-teman juga nggak bingung. Intinya sama grammar dan structure. Bedanya kalau yang sebelumnya tuh titik-titik, teman-teman itu milih di pilihan jawaban gitu kan. Tapi kalau yang di garis bawah itu teman-teman tinggal nyari mana yang salah gitu. Mirip-mirip. Kalau teman-teman udah paham terkait dengan grammar, terkait dengan struktur gitu, itu akan lebih mudah gitu. Karena tidak selamanya untuk yang bagian ini ya, teman-teman itu harus tahu artinya semua. Nanti di video selanjutnya, aku kasih contoh soal untuk grammar dan structure dengan menyisipkan kosakata-kosakata yang tidak lazim ada di kehidupan sehari-hari kita, khususnya kita di Indonesia ini yang nggak kebiasa pakai kosakata itu. Gitu. Jadi biar menambah kosakata juga, aku di sini juga belajar, teman-teman juga bisa belajar kayak gitu. Oke? Nah, di sini aku akan kasih contoh soalnya, teman-teman coba dibaca pelan-pelan. Aku nggak bakal bahas kayak gimana, soalnya juga yang tes besok ya kita nggak ada yang tahu gimana, tapi kurang lebih ini bentuknya sama dengan periode yang sebelumnya. Silahkan teman-teman tonton video ini. Nanti cara ngerjainnya tinggal di pause aja gitu, sambil coba tebak-tebak jawabannya yang mana. Terus habis itu setelah nebak jawabannya yang mana, tinggal di play lagi gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau aku ada yang salah, tolong dikoreksi langsung ya teman-teman ya. Kita belajar bareng aja di sini. Oke, kita masuk ke latihan soal yang pertama. Teman-teman, kira-kira ini jawabannya yang mana nih? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya, udah ketemu jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya yang jawabannya adalah yang E ya, teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita ngelihat dari soalnya, kita harusnya yang E gitu. At about 4,000 miles long, the Yangtze, gimana bacanya Yangtze, major east-west trade and transportation road is easily. Kita mau bilang adalah gitu kan ya, sungai terpanjang di Asia gitu. The longest. Kalau kita ngomongin superlatif yang paling gitu, harus ada kata the terus long itu jadi longest kayak gitu di antara pilihan yang ada gitu. Kalau teman-teman masih bingung, nanti bisa belajar tuh terkait dengan komparatif, superlatif, dan sejenisnya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Kita coba ke latihan soal nomor 2. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Oke, teman-teman, udah ketemu jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D. Kayak gitu. Oke, itu. Jadi ya, di sini teman-teman nanti silahkan belajar terkait dengan ini teman-teman compound adjective kayak gitu.
Gitu. Walaupun ini ya durasinya 3 jam lamanya gitu ya, popularitas movie ini terus tumbuh kayak gitu dan minggu lalu gitu ya, dia nyentuh di 12,7 miliar dolar. Ini nilai penjualannya kayak gitu. Jadi jawabannya adalah D, 3 hour gitu. Ada dashnya ini tuh nanti teman-teman, sorry ada strip gitu ya. Itu nanti nggak ada tambahan SS gitu ya, bukan 3 hours gitu. Nanti teman-teman pahami dulu, diingat-ingat lagi terkait dengan compound adjective. Kita masuk ke latihan soal nomor 3, teman-teman. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya, udah ketemu, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B ya. Cozier, teman-teman, gitu. Jadi kalau kita artikan ya di sini ya, gitu. Kan ngomongnya itu lebih cozy, lebih enak gitu ya. The lover seat is now being installed in some New York movie theaters. Jadi bangku cinta gitu ya, sudah dipasang gitu di bioskop kayak gitu. Giving couples the option of lifting the arms between the seat to create a cozier viewing experience. Jadi kalau nonton ini ya diangkat gitu. Kalau couples kan biar ya begitulah, nggak perlu aku praktekin. Paham ya maksudnya ya, teman-teman ya? A cozier gitu, yang lebih cozy, ya yang lebih enak lah gitu intinya. Oke, ini juga sama teman-teman belajar terkait dengan komparatif gitu. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan temukan jawabannya, teman-teman. Ya, udah ketemu, teman-teman? Ya, jawabannya adalah the tallest. Ya, betul ya, adalah yang D, teman-teman. Di antara ketiga cewek yang barusan join ke tim basket, Frida adalah yang paling tinggi. Intinya tuh mau ngomong kayak gitu ya, teman-teman. The tallest, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Ayo, teman-teman, silahkan. Oke, hati-hati untuk pilihan jawabannya yang mana. Ya, jawabannya adalah yang betul. Jawabannya adalah yang D, teman-teman. Gitu. Jadi, kenapa kok D? Nih, teman-teman nanti lihat ya. Gitu. Gwen's friends, Luke. Jadi intinya itu adalah Luke, temennya si Gwen. Kan kayak gitu. Luke nih. Terus habis itu ada strip, terus sampai atas ini nih, teman-teman nih. Itu sebenarnya cuma jelasin si Luke ini. Gitu. Was the star quarterback of his college football team and now a successful restorator. Artinya adalah yang pernah menjadi gelandang bintang di tim sepak bola kampusnya dan sekarang sukses menjadi seorang restorator, itu pemilik restoran kayak gitu. Intinya adalah look, subjeknya itu adalah orang tunggal ya, cowok tunggal gitu. Berarti kalau kita ikutin ini kan informasi, berarti present tense kan kayak gitu. Harusnya ons, ada S-nya. Nah, itu di antara pilihan itu yang ada S-nya itu cuma B, C, D kayak gitu ya. Ons apa? 10 restaurants gitu. Restoran 10 berarti restorannya belakangnya ada X-nya. Gitu. Ini biasa ya, simple present biasa, teman-teman. Jawabannya adalah yang D. Gitu. Has published 3 award-winning cookbooks gitu. Telah mempublikasi gitu ya, 3 buku masak yang memenangkan suatu award gitu. Oke ya. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, teman-teman. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya, jawabannya adalah Jawabannya adalah yang A, betul ya teman-teman ya. Loudly, kayak gitu. Kita ngomongin cara di sini ya teman-teman ya, gitu, gitu. Keterangan kayak gitu ya, gitu. Jadi kayak keterangan gitu teman-teman. Merasa ketakutan gitu. Si anak kecil itu scream dengan keras gitu, gitu. Karena anjing yang sebenarnya friendly ya, yang beratnya itu 80 pound gitu. Itu kayak gerak ke trotoar gitu, gitu. Mungkin ngedekat gitu kali ya, gitu. Jadi akhirnya dia kayak ketakutan terus teriak secara
kencang itu, secara kencang, loudly, kayak gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nomor 7. Although this was an unusual dry summer, the corn crop was not bla 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 damaged. Kira-kira yang mana? Ya, sama kayak yang sebelumnya ya. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah seriously, kayak gitu. Walaupun ini adalah musim panas yang sangat kering gitu, yang nggak biasa gitu. Tanaman jagungnya itu intinya mau bilang nggak terlalu rusak parah lah intinya kayak gitu ya. Nggak terlalu kena impactnya secara parah lah gitu. Jadi jawabannya adalah E. Oke, ini bayangannya aja teman-teman. Nanti soal BUMN juga kita nggak ada yang tahu kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi nanti kalau kita lihat dari soal yang sebelumnya ya, ngisi titik-titik ada pilihannya kayak gitu. Ini benar-benar grammar dan structure itu teman-teman harus paham gitu. Ini sebagai gambaran awal aja teman-teman. Yuk kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Yang mana nih? Ya, jawabannya adalah yang E. Betul ya, teman-teman yang jawab E itu siapa? Itu jawabannya adalah benar ya. Ini jawabannya adalah E. The distinct geology of Cape Cod began to form about 20,000 years ago when the Wisconsin Glacier, up to 2 miles thick. Nah, ini ada kata nih teman-teman ya. Pushed its way south from Canada. Ya, aku dari awal ya, distinct geology itu Cape Cod itu mulai terbentuk sekitar 20.000 tahun yang lalu saat Wisconsin Glacier itu yang tebalnya itu 20 mile gitu. Jadi kita mau bilang pushed its way south from Canada. Jadi bergerak ke selatan dari Kanada. Stopped, berhenti, and then slowly receded. Receded itu tuh kayak surut gitu loh teman-teman. Gitu. Jadi intinya mau bilang gitu. Jadi it's yang bener ya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Oke, ya ketemu jawabannya. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang D. Betul teman-teman. Benar nggak nih? Oke, jawabannya adalah yang D. Ya. Jadi, although the chances of being victimized are slim, walaupun ya kemungkinannya nanti kayak jadi korban itu kecil ya. If you're not careful, kalau kamu nggak hati-hati, airport thieves. Jadi kayak maling, mungkin copet yang ada di airport gitu ya. Who look like ordinary travelers, yang mungkin kelihatannya kayak traveler yang umum gitu lah ya. Can make off with your purse, your wallet, your phone card, and all your credit cards gitu. Bisa ngambil itu semua tuh barang-barangmu tuh teman-teman. Ya tas, dompet, gitu dan lain-lain gitu. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Ini buat latihan pemanasan aja teman-teman. Video-video gambaran pertama ini adalah soal yang terakhir. Silahkan temukan jawabannya teman-teman. Ya udah ketemu ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah C gitu. Ya, jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena it ini akan merujuk ke sini, teman-teman. Jadi akan merujuk ke glossary ini, glossarium ini, gitu. Saat kamu menggunakannya, as you use it, gitu kan, remember that this glossary is intended to be a guide, gitu. Ingat bahwa glossarium ini dimaksudkan untuk menjadi panduan, and that nothing in it is absolute, gitu. Dan yang ada di dalamnya itu bukan yang absolut, gitu, gitu ya, gitu. Jadi jawabannya adalah yang yang C, kayak gitu. Kegambar nggak teman-teman nanti khususnya bagi teman-teman yang belum pernah tes BUMN yang dapat yang kayak gini tipe soalnya yang grammar dan structure yang isinya titik-titik ini soalnya udah cuma buat pemanasan aja teman-teman gambarannya kayak gitu nanti silahkan teman-teman simak videoku selanjutnya jumlah soalnya akan lebih banyak buat latihan aja aku akan siapin dulu ya contoh-contoh soalnya dan aku coba
masukkan cukup banyak kosakata yang nggak biasa dipakai di kehidupan sehari-hari, biar teman-teman itu paham. Selalu ingat ini, teman-teman. Belajarlah bahasa Inggris sebagai kebutuhan. Jangan belajar bahasa Inggris waktu ada rekrutmen bersama. Rekrutmen bersama selesai, belajarnya selesai. Nanti misalkan tahun depan ada rekrutmen bersama lagi, atau nanti ada tes bahasa Inggris lagi, baru belajar lagi. Nggak bisa. Bahasa itu dikuasai dengan cara kebiasaan. Entah belajar sendiri sama teman kursus, terserah teman-teman. Oke? Sementara dari aku itu dulu ya, teman-teman ya. Nanti kalau mau diskusi, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar atau hubungi aku lewat sosmedku. Mungkin lewat Instagram atau LinkedIn ya, aku lebih fast respon gitu. Oke, jadi kalau aku respon slowly, sorry gitu ya. Paling sementara itu dulu. Semoga teman-teman di sini lancar untuk belajar bahasa Inggrisnya dan khususnya nanti kalau teman-teman tes online tahap 2 bisa lancar. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.